Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Bapak dan Satgas Operasi Merah Putih, Bapak Penyen TNI Samudra, dan juga selamat datang Pak Wamen, Pak Rohman Basuki, dan juga Pak Dirjen KSDAE Pak Adam Rudiamoko. Baik Bapak Ibu sekalian, kami laporkan saat ini kita akan mengadakan konferensi pers terkait dengan Mustafa Badak Jawa pertama yang lintas lokasi dan yang meninggal karena penyakit kronis. Bapak Ibu sekalian, kita sudah bersama dengan kita saat ini adalah Bapak Wakil Menteri Kehutanan, Bapak Rohman Basuki, dan juga kami persilakan Bapak Dirjen TNI Samudra. Baik, Pak Wamen dan Bapak Ibu sekalian, kami laporkan saat ini ada beberapa media yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, pertama dari Ekosis, dari Republika, dari DAI, Antara News, dari TVRI, dari RRI, Kontan, Kata Data, Australia Newspaper, dan juga RTV, NTV, Kompas TV, Kompas.com, Suara Netizen, Jakpos, Suara Merdeka, Dewa Pos, dan Liputan 6. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa seekor badak Jawa, Rhinoceros sundaicus bernama Mustafa dinyatakan tidak dapat diselamatkan setelah menjalani perawatan intensif di Javan Rhino Study and Conservation Area JRSCA Taman Nasional Ujung Kulon. Nanti kita akan mendengarkan pernyataan dari Pak Wamen yang juga dibantu dengan Pak Dirjen. Setelah itu nanti ada tanya jawab, silakan dipersiapkan pertanyaannya oleh teman-teman wartawan supaya semuanya jelas dan semuanya clear apa penyebabnya dari kematian badak Jawa tersebut. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian dari operasi Merah Putih dan kita harapkan semuanya menjadi clear bahwa penyebabnya dan juga terkait dengan hal-hal kematian badak Jawa tersebut. Ini nanti ada dua sesi Bapak Ibu. Jadi sesi pertama terkait dengan kematian badak Jawa, dan yang kedua adalah terkait dengan banjir yang terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Demikian kami persilahkan yang terhormat Bapak Wakil Menteri Kehutanan Bapak Rohman Basuki untuk pernyataannya, kami persilahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Komandan Resort Militer 064 Bapak Maulana Yusuf, sekaligus sebagai Komandan Satgas Operasi Merah Putih untuk translokasi Badak Jawa. Yang saya hormati Pak Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE yang hadir. Kemudian yang saya hormati Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian yang saya hormati tim dokter hewan dari Operasi Merah Putih. Ada Prof. Dokter Hewan Bambang Ponco Priyo Suryanto. Kemudian Dokter Hewan Mawar Subakit. Kemudian Dokter Hewan Muhammad Agil. Kemudian rekan-rekan wartawan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan duka yang mendalam dan bela sungkawa kepada korban bencana banjir di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan ketabahan, kekuatan, dan bagi yang meninggal bisa diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, izinkan kami menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya salah satu individu badak Jawa bernama Mustafa yang selama ini menjadi bagian penting
dari upaya penguatan populasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Mustafa adalah individu pertama badak Jawa yang berhasil ditranslokasi atau dipindahkan sebagai bagian dari program konservasi nasional. Upaya translokasi ini merupakan langkah ilmiah dan strategis untuk menjaga keberlanjutan populasi badak Jawa, salah satu satwa paling langka di dunia, agar tidak punah. Hari ini kami hadir untuk menyampaikan penjelasan resmi agar publik mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan berbasis sains atau ilmiah tentang apa yang terjadi. Rekan-rekan media sekalian, badak Jawa atau nama latinnya Rhinoceros sondaicus merupakan salah satu satwa paling langka di dunia dengan status critically endangered atau terancam punah menurut IUCN Red List. Saat ini populasi badak Jawa hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi dari hasil survei terakhir tahun 2022, estimasi populasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon itu ada 75 ekor. Berdasarkan kajian ilmiah terbaru, populasi ini menghadapi ancaman kepunahan dalam waktu kurang dari 50 tahun. Akibat rendahnya keragaman genetik, kemudian perkawinan sedara atau inbreeding, serta keterbatasan habitat yang itu posisinya ada di Semenanjung Ujung Kulon. Untuk itu, translokasi badak Jawa merupakan langkah strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menyelamatkan plasma nutfah, memperbesar peluang reproduksi, dan memperluas sebaran populasi guna menjamin keberlanjutan spesies. Kegiatan operasi Merah Putih translokasi badak Jawa dalam pelaksanaannya sudah direncanakan dengan baik dengan pelibatan tenaga ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian Mabes TNI dan para dokter hewan serta berpedoman pada Standard Operating Procedures atau SOP, kemudian Ethical Assessment atau analisis etiknya, kemudian simulasi atau Tactical Floor Game, kesiapan logistik, transportasinya, dan pengamanannya sehingga berhasil memindahkan badak Mustafa tanpa adanya cedera atau luka. Berdasarkan laporan dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon, tim medis dan tim patologi SKHB IPB University, Mustafa tidak dapat diselamatkan karena penyakit kronis bawaan yang telah diderita jauh sebelum translokasi itu dilakukan. Ini dari hasil nekropsi ya, menunjukkan adanya kerusakan kronis pada hati, paru-paru dan otak, serta infeksi parasit signifikan pada saluran pencernakannya. Kami memahami bahwa kabar ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran dari publik. Namun kami pastikan bahwa seluruh proses penanganan Mustafa telah dilakukan oleh tim medis terbaik mengikuti standar internasional konservasi satwa liar. Seluruh tindakan telah diaudit dan diverifikasi oleh tenaga ahli independen. Saya ingin menegaskan bahwa translokasi ini tetap merupakan tonggak penting konservasi badak Jawa. Kita sudah berhasil ya untuk assisted reproduktif ya, teknologi ya, ART dan biobank untuk badak Sumatera. Contohnya di SLS di Waikambas. Nah, kita sekarang mencoba untuk kemudian operasi Merah Putih, translokasi badak Jawa, sehingga kemudian bisa berhasil seperti badak Sumatera.
Dalam proses ini kami memperoleh pembelajaran ilmiah yang sangat berharga untuk penguatan sistem deteksi dini penyakit satwa liar, kemudian peningkatan standar kesehatan populasi badak, dan penguatan protokol kesehatan translokasi satwa di habitat alaminya. Kami berkomitmen untuk mengevaluasi dan memperbaiki seluruh aspek kesehatan dan pengolahan populasi badak Jawa. Saat ini, tim Kementerian Kehutanan bersama para ahli sedang memperkuat pemantauan populasi, surveillance penyakit, ya, pemantauan terhadap penyakit kesehatan dari satwa, serta standar keamanan habitat. Kami mengajak publik untuk tetap mendukung upaya konservasi satwa dilindungi. Badak Jawa adalah simbol kekayaan hayati Indonesia dan kami memastikan setiap langkah konservasi dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih. Bapak-Bapak sekalian, teman-teman wartawan, izinkanlah saya memberikan penjelasan teknis terkait kondisi fisik dari musofa serta proses penanganan yang telah kita jalankan. Yang pertama terkait dengan translokasi, memang musofa ini merupakan individu badak Jawa pertama kali yang ditranslokasikan secara hidup sebagai upaya untuk penguatan populasi di habitat alaminya. Dengan nantinya diharapkan ada captive breeding seperti yang ada di Taman Nasional Waikambas. Badak Jawa ini terakhir kalau di luar negeri terakhir ada di Vietnam tahun 2010, sehingga salah satu-satunya tumpuan harapan untuk pelestarian badak Jawa secara global ini ada di Indonesia. Dan tadi Pak Wamen sudah mengatakan ada bahaya yang tidak terlihat. Di luar misalnya ada perburuan, di luar adanya kecukupan habitat, adalah inbreeding dan penurunan keanekaragaman genetik yang cukup tinggi. Sehingga harus ada upaya captive breeding untuk mengawinkan dua haplotype yang ada di Jumulon, haplotype 1 dan haplotype 2. Yang saat ini kedua haplotype tersebut inbreedingnya sudah sangat tinggi. Bapak sekalian kalau lihat dari foto-foto kamera trap, ada beberapa anak badak dan juga badak dewasa yang menunjukkan adanya kelainan morfologis. Nah, ini adalah tanda-tanda adanya inbreeding. Hingga translokasi menuju captive breeding, penggunaan teknologi ART, penggunaan teknologi biobank, mungkin nanti kultur jaringan kalau belum namanya kultur jaringan itu menjadi alternatif di tengah kemajuan ilmu. Ini sebenarnya yang ingin kita lakukan sebagai latar belakang kalau ada yang bertanya mengapa harus ada translokasi. Apakah dengan menjaga keamanan habitat saja tidak cukup? Apakah menjaga dari perburuan saja tidak cukup? Studi kami menunjukkan dengan jelas itu tidak cukup. Studi dari teman-teman yang ada di IPB. Kita sudah membuat namanya population viability analysis. Sangat mencemaskan untuk sampai 50 tahun ke depan. Lalu yang kedua, proses translokasi ini sebenarnya persiapannya sudah lama. Akan tetapi proses translokasinya dimulai ketika badak Jawa masuk ke pitfall. Pitfall itu adalah standar internasional untuk translokasi badak Jawa dan juga badak Sumatera, atau badak-badak yang hidup di hutan yang lebat. Berbeda dengan di Afrika yang relatif terbuka, mereka bisa menggunakan pembiusan. Di sini kita tidak bisa lakukan ini. Sehingga pitfall ini metode standar yang juga sudah diakui oleh dan direkomendasikan oleh IUCN. Jadi kita tidak membuat sesuatu yang di luar metode standar. Dan setelah masuk ke pitfall ditangani dengan segera oleh tim dokter. Selanjutnya musofa dimasukkan dalam kandang angkut dan menunggu situasi kondisi yang baik. Jadi waktu itu memang setelah tertangkap
kondisi cuaca tidak mendukung. Ada badai dan juga gelombang laut cukup besar dan tidak aman kalau dilakukan perjalanan laut, sehingga kita tunda sampai cuaca dan gelombang laut menjadi tenang kembali. Nah, pada hari Rabu 5 November pukul 14.20 dilakukan pengecekan ombak dan cuaca oleh teman-teman dari TNI AD dan juga Marinir, dan Mustafa lalu dibawa ke Javan Rhino Study and Conservation Area atau JRSCA yang di sana sudah kita siapkan kandang rawat atau pedok, dan sampai di sana tanggal 5 pukul 20 WIB atau 20 malam dengan menggunakan kapal marinir TNI Angkatan Laut. Jadi baik cara penangkapannya maupun translokasinya kita sudah siapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di pedok, Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan dan juga sudah lihat, saya kira di video, bahwa Mustafa kondisinya masih bisa berjalan, masih makan, masih buang air besar dan air kecil secara normal, dan tim dokter juga sudah melakukan pemeriksaan fisik dari badak tersebut. Tidak ada luka, tidak ada tulang yang patah dan lain sebagainya. Namun demikian memang kami juga terkejut karena pada tanggal 7 November 2025 Mustafa terbaring lemah, dan pada pukul 13 WIB tim dokter sudah melakukan upaya-upaya tindakan penyelamatan agar Mustafa bisa tetap hidup. Akan tetapi pada jam 16 WIB badak Mustafa dinyatakan tidak dapat diselamatkan atau mengalami kematian. Dan untuk mengetahui sebab-sebab kematian dari badak Mustafa ini, kami bekerjasama dengan Fakultas Sekolah Ilmu Kedokteran Hewan Institut Bogor University. Nanti Prof. Bambang yang akan menjelaskan hasil nekropsi dari badak Jawa tersebut untuk mengetahui sejelas-jelasnya apa yang menjadi penyebab kematian Mustafa. Selamat siang, dan saya hormati Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak dan Satgas, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya atas nama tim yang diminta untuk melakukan nekropsi pada badak Mustafa ini, yaitu Dr. Agil, ada Dr. Bangkit di belakang. Silakan Dr. Bangkit berdiri sebentar. Nah, ini Dr. Bangkit. Kami melakukan mengirim tim ke sana, dan temuan-temuan yang kami dapatkan pada saat nekropsi saya akan sampaikan secara besar. Apakah ada gambarnya? Oke, jadi ini adalah laporannya. Bisa naik ke atas lagi terus. Jadi temuan yang kami dapatkan yaitu 3 gigi premolar mengalami keausan yang cukup berat, sehingga menyebabkan perubahan konstruksi gigi di rongga mulut hingga beberapa gigi atas melukai mukosa bibir bawah. Selain itu ditemukan beberapa luka seperti memar dan beberapa bagian kulit hingga nekrosa otot. Nekrosa ini adalah kematian jaringan yang saat disayat menunjukkan area nekrosa hingga gangren. Gangren adalah pembusukan. Dan hasil pemeriksaan histopatologi dengan menggunakan mikroskop, kami bawa sampelnya ke Bogor, ditemukan parasit yang bersarang pada otot di bawah luka. Luka tersebut ada di pangkal ekor, bagian pubis, kapula atau bahu kiri, depan, kulit mandibula, leher, dekat leher, sebelah kanan,
dan beberapa lokasi lainnya dengan luasan yang bervariasi. Selain itu ditemukan investasi caplak, ya, ini putu yang menghisap darah, yang cukup berat terutama pada daerah lipatan paha kaki belakang dan depan, serta lipatan kulit leher dan punggung. Namun indikasi parasit darah yang diduga disebabkan caplak sebagai faktor penyakit tidak ditemukan pada gambaran ulas darah maupun indikasi anemia. Jadi biasanya caplak ini adalah sebagai faktor untuk penyakit parasit darah. Tapi pada kasus ini tidak kami temukan. Pemeriksaan jaringan dan organ, yang pertama adalah kalau Bapak mungkin melihat foto badaknya, kelihatannya seperti gemuk ya. Tetapi ternyata badak itu kurus sekali. Lemak subkutis di bawah kulit dan abdomen itu menunjukkan adanya degradasi atau serous atrofi atau lemaknya di metabolisme karena kekurangan energi. Karena lemak itu adalah sebagai cadangan energi bagi hewan maupun kita manusia. Yang diakibatkan adanya defisiensi nutrisi atau energi. Ditemukan juga cairan asites atau penumpukan cairan di rongga perut dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, ini adalah salah satu akibat dari kekurusan. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa mengilustrasikannya, kalau pada orang yang sangat kurus, maka kita biasa menemukan yang disebut dengan busung lapar. Nah, ini sama sebetulnya busung lapar dengan kasus pada badak. Kemudian ditemukan investasi parasit nematoda, cacing, penghisap nutrisi di lambung. Di lambung, nematoda penghisap darah di sepanjang jejunum, sextoda ini adalah jenis cacing, di duodenum hingga ileum dan cacing pipih bentuk oval berwarna merah di daerah kolon, dan beberapa cacing gelembung di submukasa duodenum dan di jejunum. Jadi badak ini sangat berat investasi parasitnya. Jadi parasitnya macam-macam Bapak Ibu. Secara makroskopik, hati dan limpa masih cukup baik. Namun secara histopatologi menunjukkan adanya penuaan jaringan berupa hemosideropa. Hemosideropa adalah sel-sel darah merah yang sudah tua yang kemudian dimakan oleh sel-sel pertahanan tubuh. Karena harus dibersihkan. Nah, itu menandakan senilitas atau ketuaan. Ya. Yang terakumulasi dalam jumlah yang sangat banyak. Tanda penuaan lain mulai ditemukan deposisi amiloid pada sekitar pembuluh darah limpa dan tidak ada indikasi peradangan pada limpa. Jadi ini tanda-tanda bahwa badak tersebut memang sudah sangat tua. Baik. Kemudian yang salah satu yang cukup parah adalah paru-paru menunjukkan distensi berat dengan bidang sayatan basah dan banyak eksudasi cairan yang mengindikasikan adanya penumpukan cairan di dalam paru-paru. Jadi ya, bisa dibayangkan kalau paru-parunya yang harusnya berisi udara, sekarang berisi cairan, maka badak tersebut akan sulit bernafas. Ya. Namun secara histopatologi tidak menunjukkan adanya peradangan sehingga diduga terjadi edema non radang pada paru-paru. Tetapi penumpukan cairan ini luar biasa. Ginjal ditemukan adanya polisistik, ada kista di ginjal yang diduga akibat genetik pada ginjal sebelah kiri, namun tidak menyebabkan gangguan fungsi ginjal secara ekstrim. Ya. Sedangkan jantung dalam kondisi cukup baik, tidak menunjukkan suatu lesio atau perubahan yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Namun secara histopatologi ditemukan beberapa daerah yang mengalami degenerasi sampai terjadinya penuaan akibat penuaan di ototnya. Kemudian ditemukan cairan yang cukup banyak pada rongga tengkorak kepala. Dan secara histopatologi menunjukkan udema pada otak, disertai degenerasi syaraf yang juga
diduga akibat penuaan. Ada terdapat beberapa akumulasi sel-sel peradangan di otak. Ya, ini menandakan salah satu bahwa otaknya sudah menua, kemudian sel-sel glia di otak Gue masih yang badak. memfagositnya. Masih yang badak. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, Iya. berdasarkan temuan pemeriksaan saat nekropsi, diduga badak telah berusia lebih dari 45 tahun. Hal ini kita lihat dari keausan giginya, di mana ada satu gigi yang sudah masuk ke dalam tulang sehingga dia merusak tulang mandibula. Kematian badak diduga akibat kelemahan umum yang bersifat kronis yang terjadi jauh sebelum penangkapan dan translokasi dilakukan. Karena prosesnya ini kronis, bukan tiba-tiba. Perubahan-perubahan yang tadi itu terjadi jauh sebelum badak ini ditangkap. Kematian badak lebih disebabkan kondisi hipoproteinima karena kekurusan. Ya. Jadi dia memang sangat kurus. Akibat investasi berat dari cacing parasit di saluran cerna dan juga otot yang menyebabkan timbunan cairan di otak, menyebabkan gangguan koordinasi, dan paru-paru menyebabkan penurunan kadar oksigen darah, sehingga badak mengalami kelemahan secara umum. Jadi dapat dibayangkan paru-parunya sudah penuh berisi air, kemudian perutnya juga berisi air, kemudian di otaknya juga ada airnya, ya, sehingga ini menyebabkan penurunan kondisi dari badak yang bersangkutan. Kematian badak lebih disebabkan kondisi hipoproteinemia. Tadi sudah ya. Hasil pemeriksaan nekropsi menunjukkan tidak adanya aktivitas translokasi yang menyebabkan kerusakan jaringan. Karena ini jauh hari terjadi sebelum badak ini ditangkap. Ya. Hingga membuat kematian, jadi ini bukan akibat dari penangkapan yang tiba-tiba dilakukan, tapi jauh hari sebelum itu sudah terjadi perubahan di dalam tubuh badak yang menyebabkan dia. Termasuk dari hasil nekropsi dan histopatologi, jaringannya, semua organnya kita bawa ke lab, kemudian kita buat preparat mikroskopis dan kami periksa dengan menggunakan mikroskop. Tidak ada indikasi kematian akibat gangguan organ, sebab perlakuan sedasi atau standing anestesi. Jadi anestesi tidak menyebabkan gangguan pada badak. Kemudian dari hasil yang kami periksa, kami menyarankan. Yang pertama, diupayakan target satwa yang akan ditangkap diketahui usianya. Yang muda dan produktif sesuai dengan data yang dimiliki. Karena tadi kalau tua ya sudah macam-macam biasanya. Sama dengan kita kalau tua kan penyakit datang, beruntut, macam-macam. Yang kedua, melihat kondisi keparahan kasus investasi cacing. Cacingnya banyak Bapak. Jenisnya pun bermacam-macam. Apabila memungkinkan, dilakukan pemberian obat cacing untuk program deworming atau menghilangkan cacing secara non-invasif seperti menggunakan umpan pakan yang diisi obat cacing. Jadi kita tidak bisa menangkap, tapi kita beri umpannya kita beri obat cacing. Mudah-mudahan badaknya akan memakannya. Catatan, indikasi cacing identifikasi cacing sedang kami lakukan untuk mengetahui jenis apa saja. Tapi dari garis besar ada cacing pita, cacing giling, ada cacing penghisap darah, ada macam-macam. Cuma spesiesnya apa belum sedang kami periksa. Dan juga ada foto-foto yang bisa dilihat. Ya, mohon izin Pak. Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada gigi premolar yang sudah masuk ke dalam tulang. Ini aus, ini ya. Ini aus. Nah ini lihat dari samping kelihatan.
yang menyebabkan perubahan konstruksi gigi. Ini Bapak Ibu sangat sakit sehingga mengapa dia makannya juga secara klinis tidak bisa lagi mengunyah, menggerus gitu ya, karena giginya sakit. Dan ini juga mungkin yang salah satu akhirnya dia makannya kurang, gitu ya, ditambah dengan parasit yang banyak. Ya ini, ya berikutnya. Nah ini luka di mukosa, bibir bawah, ya, karena gesekan, kemudian gigi atas juga akibat yang terlalu panjang, jadi ada perlupaan di sini ya, ada perlupaan. Berikut. Nah ini adalah luka-luka kulit hingga adanya kematian jaringan. Jadi kita lihat di sini, ini ada sebagian sudah mengalami nekrosa atau gangren busuk, ya, Bapak Ibu. Ini di bawah kulit, ini dalam bagian ototnya. Ya. Berikutnya. Nah, kemudian di bagian otot juga kami temukan ini daerah nekrosa, ini daerah peradangan, ini sel-sel radang ada di sini. Kemudian ada parasit ini yang merah-merah. Jadi di otot itu ada sarang parasit yang di bawah luka tadi. Jadi sampai ke otot sudah ada parasitnya. Jadi bukan hanya di usus. Berikutnya. Kemudian ini adalah parasit caplak yang tadi, ini yang menghisap darah ini. Ini banyak ini. Ini satu daerah, ya. Kemudian ini juga ada, ini gemuk-gemuk ya, karena dia sudah menghisap darah jadi gemuk. Berikut. Nah ini yang disebut dengan serous atrophy lemak, ditemukan pada subkutis, di mana secara normal di dalam abdomen rongga perut biasanya banyak lemak. Kemudian di subkutis di bawah kulit juga. Tetapi kondisi dari badak ini lemaknya sudah tidak ada. Kalaupun ada, dia sudah mencair. Jadi lemak harusnya agak sedikit padat, tapi karena di metabolisme energinya dipakai, maka dia menjadi cair. Itu yang kami sebut biasanya dengan serous atrophy. Ya, berikut. Nah, ini cacingnya Bapak Ibu. Jadi lihat ini banyak sekali, sudah seperti mihun apa mungkin kalau ada bulat-bulat bisa jadi bakso, ya. Nah ini lihat cacingnya ada banyak. Ini di darah. Jadi lihat Bapak Ibu ini cacingnya, ya, nempel di lapisan mukosa. Ini juga, ini potongan-potongan cacing pita. Ya, ini begitu banyak cacingnya. Berikut. Nggak kerja. Yang di monitor. Nggak kerja. Ya ini masih termasuk cacing ya, berbagai jenis cacing ya di saluran cerna, dan juga ada cacing gelembung ya di daerah sini, dia berbentuk seperti kista tapi isinya adalah cacing. Berikut. Nah ini paru-paru Bapak Ibu sekalian mengalami distensi yang berat dengan bidang sayatan yang eksudatif dan basah. Begitu disayat keluar air. Harusnya kalau paru-paru disayat tidak ada airnya karena isinya hanya udara. Dan di bawah mikroskop kita lihat ini juga menunjukkan kosong-kosong begini ya. Ini adalah kalau kosong memang normal, tetapi sebagian besar dia berisi cairan. Jadi memang karena berisi cairan maka badan ini akan sulit sekali untuk bernafas. Ya. Berikut. Nah ini adalah hati ya Bapak Ibu, masih terlihat bahwa ini limpa tidak terlalu bengkak. Berikut, kalau di makronya
seperti ini, tetapi lihat mikroskopik berikutnya, ini ada yang disebut dengan hemosiderova. Ini yang coklat-coklat itu sel darah yang dimakan oleh sel-sel pertahanan tubuh kita. Karena biasanya kalau terjadi penuaan, sel darahnya rusak, kemudian dibersihkan oleh tubuh supaya tidak menjadi sampah di dalam tubuh. Nah, ini ciri-ciri salah satu ketuaan adalah banyak ditemukan hemosideroma. Berikut. Nah, ini polisistik pada ginjal. Ini lihat, ini adalah kista, ya. Ini berisi cairan di dalamnya. Ya. Jadi seperti kelereng begitu ya, bulat-bulat. Berikut. Nah, ini rongga otak Bapak Ibu. Jadi banyak ditemukan cairan di rongga kepala ini, ya. Mengalami edema, dan kalau kita lihat secara mikroskopik ini terjadi biosis. Ini sel-sel radang yang sudah mengelilingi sel saraf. Kemudian juga adanya jelas ini degenerasi sampai nekrosa, mati nanti ya sel sarafnya berkurang. Ini yang menyebabkan mungkin dia ada gejala-gejala inkoordinasi dan lain sebagainya. Berikut. Habis. Ya, saya kira itu gambaran singkat dari waktu kita melakukan nekropsi dan juga analisa lebih lanjut dengan menggunakan kita buat menjadi preparatif histopatologi, sehingga kita bisa melihat secara makro maupun secara mikro perubahan yang terjadi. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wamen dan Pak Dirjen, Pak Dandan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dan kita bisa membicarakan terkait dengan tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Wamen dan Pak Dirjen terkait dengan kegiatan translokasi. Ini adalah yang pertama kita lakukan di Jawa, dan atas dukungan dari pemerintah untuk konservasi spesies badak Jawa. Nah, mengapa tadi disampaikan oleh Pak Dirjen terkait dengan pentingnya translokasi? Karena memang secara populasi, kesehatan populasi dari sisi genetik itu sudah tidak sehat. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, itu haplotype-nya hanya ada 2, sepopulasi di Tanjung Kulon. Dan ada satu materi yang ada di Museum Geologi, itu badak Jawa, itu adalah haplotype yang 3. Artinya bahwa sudah banyak haplotype yang kurang dari populasi di badak di Jungkulon. Dan ternyata haplotype yang kedua pun yang ada di Jungkulon itu hanya 20%, Pak Adi ya, ada 25%. 79% itu haplotype 1, dan inbreeding adalah 56%. Jadi tadi dari PVE yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, itu diperkirakan kalau populasi itu aman, tidak ada perburuan dan segala macam, dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun itu akan punah. Karena terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Dirjen juga kelainan-kelainan secara morfologi, fisik itu sudah terlihat. Itu dan beberapa individu kalau kita lihat dari hasil kontotret, itu banyak individu yang telinganya sudah mengkerut ya Pak Ardi, kemudian mengecil, kemudian ekornya bengkok, dan kemudian ada beberapa individu yang sudah memiliki tumor pada kulitnya secara fisik kelihatan. Dan dari pengalaman pembelajaran yang sangat berharga dari Mustafa, pada saat kita diskusi akan translokasi, itu kita diskusi tentang umur Pak Dirjen tadi. Diperkirakan mungkin umurnya sekitar 30-an, 33. Kenapa? Karena pertama kali tercapture dengan kamera tahun 2013 nih. Itu diperkirakan sekitar 20, tambah saat itu mungkin umurnya sekitar sudah 10 tahun atau 12 tahun. Jadi tidak akan lebih dari 35 tahun. Tapi ternyata tadi disampaikan oleh Prof. Bambang, kita bandingkan dengan yang di SRS Y18, Gina itu adalah badak tertua yang kita ketahui secara jelas umurnya. Gina itu umurnya sudah lebih dari 45 tahun.
tapi dia baru hilang premolar bagian depan hanya 2 kalau tidak salah. Ini 3-3 yang habis. Kemudian juga bagian molarnya itu yang satu bagian tadi surveillance Bambang itu habis. Bahkan molar yang atas itu sudah mengkikis rahang daripada si musowa. Nah jadi tadi saran dari Prof. Bambang untuk rescue yang kedua mungkin perlu kita diskusikan kembali terkait dengan umur ini akan menjadi penting sekali karena target kita adalah untuk breeding, untuk propagasi, untuk perbanyakan. Jadi kalau tua tadi ya selalu kita berpikirnya adalah bahwa ada ada ilmu ataupun pengetahuan yang kita dapatkan dari sini sehingga itu akan memperbaiki proses ke depan. Nah di sisi yang lain, mengapa translokasi ini menjadi penting? Karena sampai saat ini kita tidak pernah memiliki material biologi dari badak Jawa. Bahkan material museum pun kita punya hanya di Museum Zoologi 1. Tetapi di Eropa, Berlin, di Jerman, Denmark, kemudian di Belgia, itu mereka memiliki tengkorak-tengkorak badak Jawa yang ditangkap tahun 1800 yang berasal dari Jawa Tengah, Jogja, kemudian perbatasan Jawa Tengah Timur, Magetan, kemudian dari Sukabumi, kemudian ditangkap di Betawi. Artinya bahwa sejatinya bahwa populasi badak Jawa dulu itu habitatnya mungkin lebih dari 5 atau 6. Nah, jadi dengan kita mampu untuk melakukan translokasi ini, banyak akan kita lakukan program penyelamatan material biologi dan juga genetik. Nah, salah satu yang kemarin kita lakukan adalah dari kulit. Kita preservasi dan mohon izin Pak Wamen dan Pak Dirjen, kalau kita berhasil memanen nukleus dari sel yang kemarin kita panen, maka insya Allah itu akan menjadi badak Jawa cloning pertama di dunia. Dan pasti orang berpikir cloning banyak mudaratnya. Kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa buka di US Wildlife, Amerika sudah berhasil mengcloning black-footed ferret dan sekarang sudah punya anak banyak. Kemudian Prince Walkie Horse juga sudah dikloning dan sudah berhasil. Artinya sekarang dengan teknologi yang terbaru, cloning itu adalah salah satu bagian daripada program konservasi spesies untuk mencegah punahnya genetik, hilangnya spesies. Dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen dengan program ART dan Biobank yang didukung oleh Pak Dirjen RTAE membangun fasilitas untuk ART dan Biobank di Indonesia itu akan menjadi satu bagian daripada upaya kita konservasi untuk menyelamatkan spesies. Dan mudah-mudahan kita sudah mulai sekarang dengan program badak Sumatera yaitu kerjasama dengan Taman Nasional Waikambas, kemudian YABI yaitu dengan program di Swakarina Sumatera di Waikambas. Mudah-mudahan kita tidak akan lama akan memiliki hasil dari program tersebut. Dan ini yang jelas kita membutuhkan collaborative work dari para ahli seluruh dunia karena ternyata dari beberapa ahli dunia mereka memiliki keahlian masing-masing dan kita memiliki resource-nya dan memiliki fasilitas laboratorium. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan kita bisa menghasilkan badak-badak baru dan juga spesies-spesies yang lain yang hampir punah dengan perbaikan proses propagasi untuk konservasi spesies. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wamen, Bapak Dirjen, dan para rekan-rekan media yang kami muliakan. Kami dari TNI yang pertama sangat mendukung sekali apa yang telah menjadi komitmen bersama dengan Kementerian Kehutanan dalam rangka konservasi badak Jawa yang memang sama-sama memiliki
dan merupakan kebanggaan bagi kita sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami bekerja sama dan berkolaborasi dengan segenap instansi terkait, utama Kementerian Kehutanan, Taman Nasional Ujung Kulon, rekan-rekan dari kedokteran, gabungan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, ini telah menyiapkan proses translokasi ini secara matang. Dari mulai penyiapan personil, kemudian perlengkapan, serta alutsista yang kami siapkan sehingga dapat mendukung proses translokasi Badak Jawa ini, karena memang medan yang ada di wilayah alami dari Badak Jawa tersebut itu memerlukan spesifikasi khusus perlengkapan serta peralatan yang kebetulan memang ada di TNI. Kami telah menyiapkan kapal-kapal marinir yang didampingi oleh kapal Sealander dalam rangka untuk mengangkut proses pengangkutan translokasi Badak Jawa dari habitat alaminya, dari Fitret untuk menuju ke lokasi penangkaran preventif di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian selain menggelar perlengkapan dan alutsista kapal-kapal marinir dan Sealander tersebut, kami juga telah menyiapkan personil yang mengamankan wilayah di sekitaran Tanjung Kulon tersebut dari upaya-upaya yang dapat mengganggu kelancaran daripada proses translokasi Badak Jawa tersebut. Alhamdulillah, proses translokasi kemarin dapat berjalan dengan aman, dapat berjalan dengan lancar. Itu seluruhnya berkat kolaborasi, berkat kerjasama dari seluruh tim yang telah dibentuk dalam satu wadah yang kita namakan Satuan Tugas Merah Putih Badak Jawa. Kemudian gelaran personil tersebut telah kita laksanakan jauh sebelum proses transportasi dilaksanakan, karena memang kita mencegah hal-hal yang dapat menghambat proses kelancaran transportasi seperti adanya perburuan dan tindakan-tindakan ilegal lainnya, sehingga upaya penyelamatan kita tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Romen, Pak Dirjen, untuk konservasi Badak Jawa ini dapat berlangsung sehingga ancaman kepunahan Badak Jawa ini tidak dapat terjadi dan berkembang dan terpelihara di bumi Indonesia yang kita cintai. Kami dari TNI tentu terus berupaya untuk tetap mendukung proses translokasi ini sesuai dengan goal utama tujuan daripada kegiatan ini, yaitu untuk konservasi Badak Jawa ke depan, sehingga hal ini dapat melindungi satwa yang ada di kita, terutama yang terancam punah. Kami selalu siap personil, kami selalu siap perlengkapan peralatan untuk terus mengawal kegiatan translokasi Badak Jawa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bapak Akur. Terima kasih. Kami memahami kepedulian publik atas peristiwa ini. Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus transparan dalam upaya konservasi Badak Jawa. Musofa ini telah menjadi bagian yang penting dalam perjalanan panjang konservasi Badak Jawa, dan warisannya akan memperkuat kita ke depan dalam menjaga satwa langka di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dari rekan kami sekalian. Selanjutnya sesi tanya jawab, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Kris memandu. Bapak sekalian. Silakan angkat tangan. Kita modenya langsung bertanya dan akan dijawab satu sesi dulu. Dari antara langsung aja. Selamat sore Pak Wamen, Pak Dirjen, teman-teman sekalian. Saya Priska dari Antara. Izin Pak, itu kan tadi dijelaskan kalau memang faktor kematian Musofa itu karena kematian dan karena tadi kalau menurut dokter hewan karena memang sudah tua gitu kan. Nah, jika memang operasi merah putih ini dilanjutkan, itu nanti pencegahannya tadi kan sudah ada saran. Nah, tapi kalau dari tim yang akan melakukan operasi merah putih ini nanti bagaimana Pak agar kejadian sama tidak terulang ya Pak? Karena kan Badak Jawa populasinya sudah sedikit, jangan-jangan gara-gara proses translokasi populasinya malah berkurang.
Yang kedua ada beberapa pihak yang meminta operasi translokasi ini dihentikan atau tidak dilanjutkan. Kalau dari Kemendut sendiri itu seperti apa Pak tanggapannya terkait hal itu? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya. Kemudian yang kedua, silakan. Jadi tadi terkait dengan operasi translokasi, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Muhammad Adil ya, kemudian translokasi. Tapi nanti terjawab, silakan. Ya, selamat siang. Saya Dini dari Liputan 6. Siapa? Dini dari Liputan 6. Ya, untuk pertanyaan pertama Pak terkait yang tadi kan disebutkan sebelum translokasi itu ada pemeriksaan dulu. Nah, pada saat pemeriksaan itu apakah memang tidak detail sampai akhirnya badak yang dipilih untuk translokasi usianya melebihi usia optimal untuk bereproduksi atau seperti apa sih ketika sebelum translokasi itu dilakukan? Oke. Kemudian ada rencana kapan untuk melanjutkan translokasi kalau memang tadi disebutkan bahwa translokasi itu adalah penting. Terima kasih Pak. Oke, baik. Berikutnya. Selamat siang Pak. Tiga dulu ya. Setelah itu nanti kita sesi berikutnya. Saya Dian dari The Australian Newspaper. Tadi kan salah satu poin penting yang disebutkan adalah adanya elemen transparansi dan akuntabilitas. Nah, pertanyaan saya, ini kan kita taunya bahwa kejadiannya itu tanggal 7 November dan ini sudah tanggal 28, 27, 28 November kan itu space waktu yang sangat jauh ya Pak ya. Dan juga kalau nggak salah saya minggu lalu tanggal 20 sudah ada press statement yang menyatakan bahwa translokasi ini sudah terjadi secara sudah sukses gitu Pak. Hanya untuk minggu depannya kita sadar bahwa wah ini ternyata badaknya sudah meninggal gitu. Nah, pengen tahu Pak alasannya kenapa baru sekarang diberitahu ke publik bahwa ini bukan dibilang gagal tapi maksudnya tidak selamat gitu dan gimana elemen-elemen gimana transparansi dan akuntabilitas akan dilaksanakan kepada Pak. Baik, terima kasih. Kita stop dulu. Sedangkan dari translokasi mungkin Pak Arfi atau Baik, terima kasih. Tadi terkait dengan tindakan pencegahan yang sudah saya jelaskan tadi, nanti Pak Andi akan menambahkan, tadi Jan menambahkan bahwa ekspektasi awal adalah dari counter fact. Itu pertama ditemukan adalah tahun 2013 nih. Yang perkirakan umurnya 10 tahun. Jadi kira-kira sekitar 30 tahunan, 30 tahun, 35 lah maksimal. Artinya dari sisi potensi kalau kita melihat dari pengalaman di Lekadas itu sampai 40 lebih dia nanti bisa karena tingginya kan sekarang kualitasnya masih bagus, nanti reproduksinya masih aktif. Artinya bahwa dari sisi umur perkiraan kita tadinya ada 30 tahun, oke 30 tahun. Karena dari beberapa badak yang kita coba evaluasi waktu itu ada Salki itu terlalu muda yang baru 2 tahunan. Jadi akan lama kalau kita akan untuk program breeding. Tapi dari pengalaman kita ini mungkin nanti akan lebih intensif kita mengevaluasi dari data yang ada. Nah kemudian terkait dengan tadi apakah ada usul untuk di stop? Ya secara logika karena ini ada yang mati di stop. Tapi kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk propagasi badak Sumatera, badak Jawa. Apakah badak Jawa akan biarkan mati dalam jangka waktu 50 tahun without any action? Kita sebagai manusia sebagai khalifah di bumi ini, satu-satunya jalan adalah kita mencoba untuk propagasi secara tertutup. Dan yang paling penting adalah mungkin Bapak Ibu bisa membuka laman dari terkait dengan konservasi Jack itu Ferret itu mereka melakukan dari tahun 80-an. Biobank mereka melakukan, kita belum pernah. Hanya Taman Safari sejak ada program badak harimau Sumatera sudah mulai melakukan biobank. Tapi untuk spesies yang lain, apalagi untuk badak dan gajah, ada support dari Pak Menteri, juga dari Pak Wamen dan juga Pak Dirjen. Mudah-mudahan RT dan biobank ini akan menjadi satu program nasional untuk melakukan
Karena dari hasil cloning pada teks viral itu adalah dari individu yang mati 18 tahun yang lalu. Berhasil mereka mendapatkan turunan sekarang. Jadi terkait dengan itu, kalau usul shot ya selesai sudah. Kita tinggal nunggu aja punah. Kalau tanpa ada aksi atau aktivitas kita sebagai khalifah di muka bumi untuk menyelamatkan spesies ini. Saya rasa mungkin itu dari saya, mungkin nanti kalau ada yang perlu ditambahkan nanti kan. Saya kira tadi dari Bu Rini yang pemeriksaan sudah terjawab oleh Pak Akil ya, untuk umur segala macam, untuk rencana lanjutan. Nah ini memang sesuai juga dengan arahan Pak Menteri, Pak Wamen, dan juga nanti kita akan diskusikan dengan para ahli. Kita evaluasi menyeluruh itu, lalu kita dari hasil diskusi dengan Prof. Babang, dengan Pak Dandret, dengan Pak Abil, teman-teman juga dari luar negeri, sebenarnya tidak hanya ilmuwan dalam negeri saja ini yang terlibat, termasuk ilmuwan dari Italia ada, dari Jerman ada yang kita libatkan di dalam tim ini. Kita akan evaluasi dan semoga nanti kita bisa dalam waktu dekat ini bisa melanjutkan kembali. Tetapi nanti kita berhitungan juga misalnya waktu penangkapan musim, kita lihat ramalan BMKG misalnya terjadi siklon atau tidak, ini kan juga faktor-faktor yang di luar kendali kita yang harus kita perhitungkan dengan cermat, karena memang tadi ini critically endangered. Lalu yang ketiga dari Budian, Australian Newspaper, mengapa baru sekarang itu 7 sampai 28 kan berarti sudah 20 hari ya. Nah memang begini Bu, ini kan untuk memberikan penjelasan ke publik dengan lengkap dan komprehensif. Yang pertama tentu kita menunggu hasil lab, hasil laboratorium, hasil nekropsi. Sehingga ketika kita umumkan, kita sekaligus juga seperti hari ini maksud saya. Hari ini kita bisa memberikan penjelasan yang komprehensif sehingga publik tidak bertanya-tanya lagi. Lalu dari hasil nekropsi itu kita diskusikan lagi sebenarnya di internal kita. Internal kita terkait dengan hasil nekropsi ini apa yang bisa kita tindak lanjuti. Tadi dari Prof. Bambang sudah menjelaskan dari hasil nekropsi, tadi sudah disampaikan Pak Agil, mungkin ketika kita pengamatan di lapangan harus lebih cermat lagi. Ternyata satwa liar agak berbeda dengan satwa domestik. Nah, kalau kita lihat di video kan sebenarnya nggak kurus-kurus apa itu, malah cenderung gemuk menurut saya sih. Atau di kamera ketangkapnya seperti itu, tapi ternyata setelah dinekropsi loh, ini harus ternyata ini kurus kering gitu loh. Karena lemaknya habis, ini kan harus kita yang semacam ini kan harus kita pelajari bersama. Sehingga bukan maksud kami untuk menunda-nunda penjelasan ke publik, tetapi maksud kami kalau kita memberikan penjelasan ke publik, paling tidak kita sudah juga memiliki dasar-dasar saintifiknya dan juga rekomendasi tindak lanjut ke depan. Saya kira waktu 20 hari saya kira juga belum terlalu lama menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga teman-teman bisa akses siaran pers yang dibagikan. Di situ sudah cukup lengkap yang dijelaskan oleh Profesor Bambang Ponco tadi dan juga Dr. Muhammad Agil. Saya pikir sudah cukup. Jadi untuk sesi pertama, karena akan ada sesi kedua terkait dengan banjir, Bapak. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian atas penjelasannya. Kita beri close ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.